Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kalau Gagasan UKI episode lalu membahas soal attitude Gubernur Lampung ketika menerima kritikan, lalu kemudian saya bandingkan dengan bagaimana Giring PSI merespons kritik bahkan bulian dan hinaan, kini saya tertarik membahas memangnya seperti apa sih komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam membangun infrastrukturnya. Lalu siapa itu Gubernur Lampung yang belakangan bikin heboh jagat pemberitaan nasional? Teman-teman, kalau kita merujuk pada Peraturan Gubernur Lampung nomor 38 tahun 2022, pasal 16 bagian D, Lampung menganggarkan dana senilai 72,44 miliar untuk pemeliharaan jalan pada tahun 2023 ini. Sementara menurut Pergub yang sama, total provinsi anggaran Lampung adalah sebesar 7,38 triliun rupiah. Ini berarti anggaran untuk pemeliharaan jalan kurang dari 1% dari total APBD Provinsi Lampung. Anggaran yang kurang dari 1% itu pun bukan cuma untuk pemeliharaan jalan aja, tapi juga dibagi lagi sama komponen lain, yaitu pemeliharaan jaringan dan irigasi. Nah, anggaran infrastruktur sekecil ini adalah sebuah ironi, terutama kalau kita bandingkan dengan anggaran Pemprov untuk belanja pegawai. Dikutip dari Detikcom, pasal 9 ayat 2 Pergub Lampung nomor 38 tadi menyebutkan bahwa belanja pegawai sebagaimana dianggarkan adalah sebesar 2,14 triliun rupiah. Dan belanja gaji dan tunjangan ASN memakan porsi paling besar, yaitu 1,12 triliun rupiah. Ini artinya untuk belanja pegawai aja, APBD Lampung menyediakan anggaran sebesar 30% dari total anggaran, di mana separuhnya adalah untuk gaji dan tunjangan ASN. Bandingkan dengan anggaran pemeliharaan infrastruktur yang sebesar kurang dari 1%, atau lebih tepatnya bahkan 0,98%. Mundur ke belakang, pemberitaan soal Lampung menjadi begitu heboh karena kritik keras seorang anak muda bernama Bima Yudo. Bima mengkritik keras kondisi infrastruktur Lampung yang disebutnya mangkrak. Memang kondisi jalan yang ditunjukkan oleh Bima menunjukkan kerusakan total. Nah, bukan UKI namanya kalau nggak langsung ngecek data kredibel. Menurut BPS, melalui publikasi Lampung dalam angka 2023, pada 2022 yang lalu, panjang jalan provinsi di Lampung mencapai 1.693 km. Jika dilihat menurut kondisi permukaan jalan, cuma 49,17% dari panjang jalan provinsi yang ada di Lampung memiliki kondisi yang sudah baik. Sementara 50,83% sisanya, ya memang belum baik, di mana jalan yang rusak berat terbentang sepanjang 265,48 km atau 15% dari total jalan di Provinsi Lampung. Mosok jalan yang sudah baik sama jalan yang belum baik, banyakan yang belum baik. Terus pas dikritik warganya, malah warganya diintimidasi. Orang tua Bima dipanggil ke kantor wakil bupati lah, terus dimaki-maki lah. Rumah didatengin polisi lah, diproses hukum lah. Aduh, buruk wajah, cermin dibelah namanya. Sekarang, yuk kita lihat siapa itu Pak Gubernur Arinal Junaidi yang seperti nggak terima dikritik kinerjanya oleh warganya sendiri. Dikutip dari laman LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, harta kekayaan Pak Arinal per 2021, disampaikan pada Maret 2022 ya, adalah senilai 22 miliar rupiah. Kalau kita jujur, harta segini untuk seorang kepala daerah sih, ya termasuk masih wajar-wajar aja. Jadi ya nggak perlu juga ya saya kepoin hartanya sebelum menjabat, lalu kemudian dibandingkan dengan keadaan yang sekarang. So ya sudah, kita fair aja. Bahwa banyaknya kondisi jalan yang nggak baik di Lampung ya karena komitmen pemerintahnya rendah.
Dan kalau kinerja pemerintahnya jeblok, ya wajar aja warganya, apalagi warga yang terdidik dan kritis, memprotes. Sebagai kepala daerah, seharusnya merespons protes warganya dengan bijak, bukan dengan memanfaatkan kekuasaan. Saya Dedek Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.